Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Kita telah membahas tentang hadits mudabbaj. Ya. Ini tentang riwayat mudabbaj berkaitan dengan lataiful isnad, ya. Riwayatul aqran, riwayat mudabbaj. Ya. Dan biasanya kalau seorang membaca di buku-buku hadits, dia akan dapatkan riwayat-riwayat mudabbaj ini. Khususnya kalau misalnya misalnya hadirin membaca Sahih Al-Bukhari dengan syarah Ibnu Hajar Fathul Bari, maka akan diketemukan keterangan-keterangan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini riwayatul aqran, ini riwayat mudabbaj. Itu diingatkan oleh ahli hadis. Ya, baik. Demikian pula syarah Sunan An-Nasai karya Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi, itu bagus, ya. Beliau juga di banyak pembahasan sanad beliau ingatkan tentang lataiful isnad. Ya, buku-buku itu boleh dijadikan sebagai dasar-dasar bagi pemula untuk lebih mendalami penggunaan para ulama di dalam hal ini. Ya. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan al-muttafiq wal muftariq. Yang ini di urutan pembahasan kita, pembahasan yang ke-28. Bentuk yang ke-28, al-muttafiq wal muftariq. Kata beliau, muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima dzakarna al-muftariq. Iya. Rawi yang secara lafadznya muttafiq, demikian pula secara khatnya muttafiq. Iya. Ada rawi seperti itu, ya. Dan lawannya adalah al-muftariq. Baik. Jadi ada nama-nama rawi secara lafadz dan secara khatnya, secara tulisan dan secara melafadzkannya sama. Tapi mereka beberapa orang berbeda orang-orangnya. Iya. Maka ini yang disebut dengan nama apa? Al-muttafiq wal muftariq. Ya, karena itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, para rawi kalau sama nama-namanya, sama nama ayahnya ke atas, tapi orangnya beda-beda, maka itu yang disebut dengan al-muttafiq wal muftariq. Seperti contoh, iya, misalnya yang banyak disebut, ya, di buku-buku mustalah, Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad ini nama untuk 6 orang. Ya, namanya Khalil, nama ayahnya Ahmad. Ada 6 orang. Ada gurunya Sibawai. Yang paling pertamanya gurunya siapa? Sibawai. Iya. Jelas, ya? Yang dikenal sebagai ahli nahwu dan al-arud. Baik. Demikian pula ada seperti contoh lain, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini ada 4 orang, ya, satu masa. Namanya Ahmad bin Ja'far bin siapa? Bin Hamdan. Subhanallah, ya, satu masa. Salah seorang dari mereka adalah Abu Bakar Al-Qati'i, perawi Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Ahmad. Jadi ini nama sama, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, tapi orangnya berbeda, 4 orang. 4 orang. Imam Al-Bukhari misalnya, kita tidak usah jauh-jauh, ya. Imam Al-Bukhari punya 4 guru, semuanya namanya Abdullah bin Muhammad. Ini Imam Al-Bukhari. Yang pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad. Yang kedua Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad Ibn Abil Aswad. Dan yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Asma. Jadi 4 orang. Semuanya siapa? Namanya Abdullah bin Muhammad. Iya. Baik. Al-Hakim
Dia punya dua guru masyhur, Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin siapa? Bin Yusuf. Ya, namanya sama, tapi dua guru berbeda. Yang satunya Abu Abdullah Al-Akhram dan satunya lagi Abu Abbas Al-Asam. Dibedakan dengan kunyah dan lakopnya. Tapi nama dia, nama ayahnya dan nama kakeknya sama. Jelas ya? Maka ini disebut al-muttafiq wal-muftariq. Iya. Dan kalau kita masuk menyebut yang seperti ini banyak ya. Faedahnya disebut oleh para ulama di ilmu mustalah. Iya. Agar supaya seorang itu tidak menyamarkan atau tidak ada kesamaran terhadap dirinya terhadap nama-nama. Kalau dia dapati nama rawi, dia tahu ini sama. Ya, memang sama penamaan tapi beda orangnya. Jadi tidak ada kesamaran pada dia. Beda kalau dia tidak mengetahui bidang dari ilmu hadits ini. Mungkin saja, dia katakan, kok ini bisa mirip dengan ini. Dia akan bingung. Tapi begitu dia tahu bahwa ada orang-orang yang namanya sama, bahkan nama ayahnya sama, bahkan nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya sama, tapi ternyata orangnya apa? Orangnya berbeda. Iya. Ini banyak ya contoh-contohnya. Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik ada 5 orang. Anas bin Malik. Dari sahabat 2 orang. Anas bin Malik Al-Ansari yang masyhur. Dan yang kedua Anas bin Malik Al-Ka'bi. Iya. Jelas ya? Dan ada 3 orang yang lainnya. Baik. Ini Anas bin Malik. Ya, Umar bin Khattab ada sahabat dan ada apa? Guru dari salah seorang penulis Kutubus Sittah, guru dari Ibnu Majah, Umar bin Khattab. Sama nama dan sama nama ayahnya. Tapi berbeda apa? Berbeda orangnya. Inilah yang dikatakan al-muttafiq, dia sama nama, nisbat, ya. Dalam suatu hal dia sama, tetapi orangnya berbeda. Dia muftariq, berbeda orangnya. Jadi sama, ya, tapi beda, ya. Jelas ya? Kalau orang Indonesia bilang serupa tapi tak sama, ya. Baik. Ini al-muttafiq wal muftariq. Selesai sudah pembahasan al-muttafiq wal muftariq. Sekarang kita pindah pembahasan berikutnya. Ini pembahasan berikutnya adalah al-mu'talif wal mukhtalif. Iya. Kata beliau mu'talifun muttafiqul khat, muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun takhshal ghalat. Iya. Mu'talif itu dalam khat, dalam penulisannya sama. Iya. Dalam penulisannya sama. Tapi ada perbedaan, iya, antara penyebutannya di dalam melafadzkannya. Di dalam melafadzkannya. Iya. Maka ini disebut dengan nama apa? Dengan nama al-mu'talif wal mukhtalif. Iya. Jadi secara khat dia sama, tapi secara lafadz berbeda. Secara lafadz berbeda. Seperti misalnya nama salam dan salam. Ya, penulisannya sama ya. Penulisannya sama. Bisa simpan di sini komputernya. Jauh ya? Hah? Baik. Coba misalnya kata salam. Sin, lam, alif, mim ya. Sin, lam, alif apa? Mim. Tapi bacanya beda. Satunya dibaca salam, ditasydid lamnya, dan satunya dibaca apa? Salam tanpa tasydid. Jadi khatnya sama, tulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Umarah dengan imarah. Ya. Saya kasih contoh lain yang lebih seperti Abbas dengan Ayyash. Abbas dengan apa? Ayyash. Abbas dengan Ayyash di penulisan sama atau tidak? Kalau kerangka penulisannya sama, hapus saja semua titiknya. Pasti akan sama. Abbas dengan Ayyash.
semua titik dihapus, maka kelihatan tulisannya apa? Tulisannya sama. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Makanya yang disebut sebagai al-mu'talif wal mukhtalif. Al-mu'talif wal mukhtalif. Iya. Membedakan dari jenis ini termasuk ya, dari hal yang penting untuk diketahui ya, agar supaya seorang jangan salah baca. Jangan pula dia salah mengira rawi. Ya. Jangan sampai Ats-Tsauri ya, harusnya Ats-Tsauri tapi dia baca At-Tauzi. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini itu memberi pengaruh. Sebab kalau dia salah titik, salah nama rawinya, bisa dia kira yang lain. Jelas ya? Bisa dia kira yang lainnya. Paling minimalnya ada perbedaan salah dalam mengucapkan antara salam dan salam, itu dianggap aib di kalangan para ulama ahli hadis. Karena itu mereka punya dhawabit ya. Seperti nama, seperti kaidah mereka untuk kata salam dan salam untuk rawi. Mereka punya kaidah seluruh nama rawi kalau dia ada sin, lam, alif, mim, asalnya dibaca salam di tasydid, itu asal. Kecuali untuk 5 nama rawi saja. Untuk 5 nama rawi semuanya dibaca salam. Kalau hafal 5 ini sudah mudah kaidahnya. Hafal 5 ini selain daripada itu dibaca apa? Salam, gampang kan? Ya, dari 5 ini ada 2 rawi yang terkait dengan periwayat hadis. Yang pertama sahabat Abdullah bin Salam. Yang kedua guru Al-Bukhari, Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Selain daripada itu, nama apa saja yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, di buku apa saja dari buku perawi hadis, ada kata sin, lam, alif, mim, maka itu dibaca salam semuanya. Jelas ya? Kecuali 2 nama ini. Adapun 3 nama yang lainnya, 3 nama tidak ada kaitannya dengan ilmu hadis. Karena itu saya tidak perlu membebankan antum untuk menghafalnya. Ya. Cukup diketahui ada 5 nama saya. Yang perlu dihafal cuma 2. Nama sahabat Abdullah bin Salam dan nama guru siapa? Al-Bukhari, Muhammad bin Salam. Selain daripada itu dibaca salam. Ya, mudah ya? Ini kaidah-kaidah ada seperti ini kaidahnya di kalangan para ulama ahli hadis. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al-mu'talif wal mukhtalif. Iya. Ada buku-buku yang ditulis dalam hal ini oleh para ulama, iya. Seperti buku Ad-Daraqutni rahimahullahu taala. Iya. Dan juga saya masih ada buku-buku lain ya. Al-Khatib Al-Baghdadi kelihatannya juga punya buku berkaitan dengan masalah ini. Ya, tapi buku Ad-Daraqutni itu sudah dicetak dalam 5 jilid. Baik. Selesai pembahasan tentang al-mu'talif wal mukhtalif. Kita bisa pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hadits munkar. Ya. Dan ini di urutan pembahasan kita, di pembahasan yang keberapa? Ke-30. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Iya. Munkar itu adalah riwayat fard. Ya. Di mana seorang rawi bersendirian. Munkar adalah rawi yatafarrad, dia bersendirian. Bada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Yang mana dari sisi ta'dilnya, dari sisi pujian ulama terhadap rawi ini, atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, ya, kekuatan hafalan rawi ini tidak cukup baginya untuk bersendirian. Tidak cukup baginya untuk bersendirian. Ya, di sini penulis rahimahullah mendefinisikan munkar dengan makna tafarrud. Tafarrud yang membahayakan. Iya. Tafarrud yang membahayakan. Dan memang ada dari sebagian ulama yang mendefinisikan seperti ini. Iya. Kalau dia bersendirian dengan meriwayatkan hadis, tidak dikenal dari hadis tersebut, maka dia disebut sebagai riwayat yang munkar. Disebut sebagai riwayat yang munkar. Iya. Dan ini memang ada ya di penggunaan sebagian ulama. Iya. Tapi riwayat munkar ini perlu diketahui bahwa
dia beraneka ragam, bukan hanya rawi yang sifatnya dia hafalannya kurang kemudian bersendirian saja. Tapi kadang riwayat munkar itu terlihat pada rawi yang menyelisihi rawi-rawi yang lainnya. Karena itu Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya beliau berkata, wa alamatul munkari fi hadithil muhaddits idza ma uridat riwayatuhu lil hadithi ala riwayati ghairihi min ahli al-hifdz wal ridha khalafat riwayatuhu riwayatahum aw lam takad tuwafiquha fa idza kana al-aghlabu ala hadithihi kadhalik kana mahjur al-hadits ghairu maqbulihi wala musta'malihi. Ya. Kata Imam Muslim, alamat mungkar dalam hadits seorang rawi apabila riwayat rawi ini dicocokkan dengan riwayat selainnya dari para ulama yang ahli hafalan dan diridhai riwayatnya, maka diketemukan riwayat rawi mungkar ini riwayatnya menyelisih mereka. Sangat sedikit bersesuaian dengan riwayat para ulama terkenal itu. Ya, maka kata Imam Muslim, kalau kebanyakan riwayatnya demikian, maka dia dihajar haditsnya, ditinggalkan haditsnya, tidak diterima dan tidak dipakai. Ini Imam Muslim rahimahullah memperbandingkan riwayat hadits riwayat rawi itu dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, itu beliau jadikan sebagai ukuran riwayat rawi tersebut dianggap sebagai hadits yang mungkar. Jelas ya? Tapi sekali lagi saya ingatkan di sini bahwa tafarrud bersendiriannya rawi dalam meriwayatkan sebuah hadits itu bukan secara mutlak dia dianggap sebagai bentuk kelemahan, apalagi dihukumi sebagai suatu hal yang mungkar. Ya. Tapi harus ada indikasi yang kuat yang menunjukkan ada nakarah di dalam kebersendirian tersebut. Indikasi-indikasi inilah itu tadi yang saya gambarkan ya, dan saya sudah beri contoh-contoh. Sebenarnya inilah di antara kedetailan ilmu hadis. Seorang harus pandai melihat indikasi-indikasi tersebut. Jangan sembarangan. Tiap kali dia, seperti saya lihat ya pada sebagian tulisan ya orang-orang belakangan. Ini saya lihat di satu risalah ditulis oleh Amr bin Abdul Mun'im. Ya biasa dia mentahqiq, bagus di secara umum pembahasan-pembahasannya dalam ilmu hadis, pendekatan-pendekatan secara umum bagus. Ya, cuman beliau ada beberapa ya permasalahan memang di dalam masalah kaidah al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, dalam masalah tafarrud ini, dalam masalah hadis hasan, itu ada masalah-masalah yang dibahas. Jelas ya? Di sebuah hadis tentang berkhutbah memakai tongkat. Ya. Hadis tentang berkhutbah memakai apa? Memakai tongkat. Dia singgung haditsnya dari riwayat seorang rawi. Memang haditsnya dari sisi sanadnya hasan. Sanadnya apa? Hasan. Karena rawinya adalah hasanul hadits yang menjadi perputaran sanadnya. Karena itu haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Mukbil. Ya. Datang penulis yang saya sebutkan tadi, dia katakan bahwa ini rawi hasanul hadits, tidak cukup bersendirian meriwayatkan hadits ini, maka dia dianggap sebagai hadits mungkar. Ini terlalu gampang menerapkan kaidah dan ini bukan pada tempatnya. Jelas ya? Sebab hadits berkhutbah di atas tongkat, memakai tongkat, itu bukan di satu riwayat saja, ada riwayat yang lain yang mendukungnya. Benar kalau dia cuma satu riwayat, tidak ada yang lain yang meriwayatkan, mungkin saja kita katakan seperti itu. Iya. Tapi ini ada riwayat-riwayat pendukung yang menguatkan. Riwayat-riwayat pendukung yang apa? Yang menguatkan. Karena itu, ya. Ini pembahasan-pembahasan sekali lagi, jangan sampai seorang keliru di dalam memahaminya. Hendaknya dia lihat ya, dan dia lihat bagaimana para ulama. Ya, kalau sudah dia lihat misalnya Syekh Al-Albani menguatkan, ya Syekh Mukbil menguatkan, dan mereka dari ulama ahli hadis, ya, maka harusnya dia lebih hati-hati dalam apa? Mengatakan jangankan mengatakan mungkar, mengatakan lemah saja dia hendaknya berhati-hati. Ini mengatakan mungkar, dan mungkar itu lebih parah. Sebab hadits mungkar tidak dipakai sebagai syawahid. Kata Imam Ahmad, al-mungkar mungkar. Hadits mungkar adalah mungkar. Dia berasal dari kekeliruan. Hadits yang jelas keliru tidak bisa dijadikan pendukung.
Hadits yang bisa dijadikan pendukung itu adalah hadits yang rawinya mungkin benar, mungkin keliru. Itu yang bisa dijadikan pendukung. Tapi kalau dia jelas keliru, ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pendukung. Sudah ditahu haditsnya salah, masa dijadikan pendukung? Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini sekali lagi saya perlu ingatkan ya, bahwa kaidah-kaidah di dalam memahami munkar, ya, syadz dan seterusnya, ini perlu didudukkan. Ya, harus dikumpulkan seluruh makna kaidah ulama al-jarh wa ta'dil di dalamnya. Selain daripada itu, juga perlu dilihat tatbiqat, penerapan para ulama. Jangan sembarang ya di dalam memberikan hukum bersendirian, ya apalagi dia menyelisihi ahlul ilm, orang-orang yang berilmu di dalam masalah tersebut. Baik. Dan belakangan ini ada orang-orang yang menulis, ya seakan-akan Ibnu Hajar itu ya sering membawakan istilah-istilah baru. Sering membawakan apa? Istilah-istilah baru. Dan ini termasuk kelancangan-kelancangan ya orang-orang belakangan. Ya, menuduh para a'immah dengan tuduhan-tuduhan yang apa? Yang tidak benar. Ya. Betul memang bahwa kadang sebagian masalah Ibnu Hajar berijtihad. Tapi itu ijtihad beliau rahimahullah. Tidak dikatakan bahwa beliau selalu membawa perkara baru. Ya, dan beliau adalah seorang imam ahli hadits. Ya. Dari ijtihadnya adalah hal yang dihargai. Ya, karena itu dari para ulama yang datang setelah Ibnu Hajar, ya tidak ada yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar ini membawa perkara baru. Ya, membawa perkara baru. Karena itu hati-hati ya. Saya sekedar mengingatkan saja bahwa di pembahasan-pembahasan ilmu mustalah ini kadang ada orang-orang yang masuk berbicara tentang mustalah, tapi ya ada hal-hal yang aneh yang dia bawa. Baik. Kemudian saya sudah terangkan pada pertemuan yang telah lalu di pembahasan syadz, bahwa syadz itu menurut Ibnu Shalah sama dengan apa? Sama dengan munkar. Syadz sama dengan munkar menurut Ibnu Shalah. Dan Ibnu Shalah menyebutkan syadz dan munkar ada dua bentuk. Ada syadz dan munkar karena bersendirian, ada syadz dan munkar karena menyelisihi. Dan ini dua-duanya benar ya, yang disebut oleh Ibnu Shalah dua-duanya benar. Dan dua-duanya ada di dalam penerapan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadits munkar. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hadits matruk. Kata penulis rahimahullahu ta'ala dalam kelanjutan pembahasan, dan ini pembahasan yang ke-31 ya. Kata beliau, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa farad. Iya. Baik. Kata beliau, dalam hadits matruk adalah hadits yang seorang rawi bersendirian meriwayatkannya. Dan rawi yang bersendirian meriwayatkannya ini, para ulama bersepakat akan kelemahannya. Maka dia adalah hadits yang ditolak. Nah, ini hadits matruk namanya. Dan dia adalah bentuk tersendiri, disebut oleh Ibnu Hajar, diikuti oleh Suyuti dalam Alfiyah. Dan Imam Adz-Dzahabi membahasakan hadits yang seperti ini dengan bahasa hadits al-matruh. Iya. Hadits al-matruh. Jelas ya? Baik. Jadi hadits yang ditinggalkan itu adalah riwayat seorang rawi yang disepakati akan kelemahannya. Jadi kalau disepakati akan kelemahannya oleh penulis, dihitung sebagai riwayat apa? Riwayat matruk. Iya. Dihitung sebagai riwayat yang matruk. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa penggunaan untuk kata matruk itu digunakan oleh para ulama dengan beberapa penggunaan. Ya, kadang matruk digunakan untuk haditsnya, hadits dikatakan matruk. Dan kadang matruk digunakan untuk rawinya, dikatakan bahwa si rawi ini matrukul hadits, ditinggalkan haditsnya. Dan rawi dikatakan matruk itu karena banyak perkara. Yang pertama diantaranya adalah dia muttaham bil kadzib, dituduh berdusta. Ya, ini kadang dikatakan matruk juga. Dan juga diantara sebab dia dikatakan matruk, para ulama bersepakat dia lemah. Maka dikatakan apa? Matruk. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, dikatakan dia matruk kalau kebanyakan riwayatnya adalah riwayat yang salah. Riwayat yang keliru dan salah. Maka ini juga disebut sebagai rawi yang matruk. Baik.
Iya. Jadi dia kalau ditingkatkan ilmu jarh wa ta'dil, riwayat matruk ini diriwayat hadits yang dhaif jiddan. Hadits yang sangat lemah. Hadits yang sangat apa? Sangat lemah sekali, tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Baik, dan terakhir kita berpindah ke pembahasan tentang hadits maudhu, hadits palsu. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu. Ya. Kata beliau, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu. Kedustaan yang diada-adakan, yang dibuat-buat terhadap Nabi, maka itulah hadits maudhu, hadits yang palsu. Iya. Hadits maudhu dari kata al-wada' ya. Al-wada' itu artinya dia buat-buat, dia ada-adakan, dia berdusta di dalamnya. Iya. Dan di sini oleh penulis diterangkan, kadzib dusta, mukhtalaq dia ada-adakan, masnu' dibuat-buat, alam Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan hadits maudhu'. Dikatakan sebagai hadits apa? Hadits palsu. Iya. Indikasinya di dalam rawinya ada rawi pendusta, kadzdzab, atau rawi wadda', pemalsu hadits. Iya. Atau dikatakan rukun fil kadzib. Dia dikatakan pondasi, tapi bukan pondasi dalam ketikohan, tapi pondasi dalam kedustaan. Iya. Ada yang seperti itu ya. Seperti Rotan al-Hindi. Ini disebut sebagai salah satu rukun pendusta. Kenapa? Bayangkan, sudah berlalu sekitar 500 tahun dia mengaku sebagai sahabat Nabi. Dia mengaku sebagai apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ada bahasa-bahasa ya yang dipakai. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada orang-orang yang lancang ya, berbuat hadits-hadits palsu, membuat hadits-hadits palsu. Iya. Baik. Maka ini perlu kita terangkan apa sebab-sebab terjadinya hadits palsu itu. Kenapa bisa ada hadits palsu? Di antara sebab adalah adanya orang-orang yang rusak dalam pemahaman agamanya. Dia zindiq atau orang yang mencela agama. Iya. Jelas ya? Karena itu sebagian orang-orang zindiq ya, ketika akan dijatuhkan padanya hukum mati, sudah mau dipenggal lehernya, dia berkata, demi Allah saya sudah membuat 4.000 hadits palsu di tengah kalian. Saya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Dan katanya saya menganggap kalian berbuka di hari kalian berpuasa, dan saya membuat kalian berpuasa di hari kalian berbuka. Ya, ini 4.000 hadits dia buat. Ini memang zindiq orang yang seperti ini. Jelas ya? Memang ingin mencela agama. Ya, dan di antara mereka para pendusta ada yang punya fanatisme. Fanatisme terhadap sebuah pendapat atau fanatisme terhadap sebuah madhab. Ya, seperti ada pemalsu hadits meriwayatkan, dia bawakan sanadnya ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Sayati fi ummati rajulun adarru min iblis. Ismuhu Muhammad bin Idris." Ya. Katanya akan datang di tengah umatku seorang lelaki lebih berbahaya daripada iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Tahu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Sebab ini orang dari mazhab Hanafi. Dia mencela siapa? Imam Syafi'i. Di akhir hadits palsunya dia katakan apa? Nabi bersabda katanya, "Wasiraju ummati Abu Hanifah. Wasiraju ummati Abu Hanifah, wasiraju ummati Abu Hanifah." Lentera umatku adalah Abu Hanifah, lentera umatku adalah Abu Hanifah, lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ya asyik ya haditsnya. Ya. Bagaimana dia apa? Membuat hadits palsu, ta'assub terhadap apa? Madhabnya. Ya. Dan kadang ada orang yang membuat ya, hadits palsu, dia ingin menyenangkan sebagian orang. Ya. Kadang dia ingin mendekatkan diri kepada penguasa. Ya. Dia ingin senangkan sebagian orang. Nah, jelas ya?
Seperti misalnya Hafs bin Ghiyath, dia masuk kepada Raja Al-Mahdi, ya, Amirul Mukminin Al-Mahdi. Nah, Amirul Mukminin sedang bermain merpati. Maka untuk membuat Amirul Mukminin gembira, dia bawakan haditsnya ma'ruf, tapi dia tambah satu kalimat di belakangnya. La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Dia tambah di akhirnya au janah. Tidak ada perlombaan kecuali dalam runcing senjata tajam, maksudnya panah maupun tombak. Ya, jadi boleh lomba panah, lomba tombak boleh ya. Au khuffin, atau hewan yang bersepatu. Ya, seperti kuda dan semisal dengannya, unta, au hafir, atau hewan yang memiliki hafir. Ya. Jadi ini boleh perlombaan di sini. Dia tambah itu hadits Nabi ya, dia tambah di akhirnya, au janah, atau hewan yang bersayap. Ya, karena Amirul Mukminin sedang main apa? Sedang main merpati, makanya dia tambah, atau hewan yang apa? Hewan yang bersayap. Jelas ya? Baik. Dan sebagian pendusta ya, menghadiri percekcokan. Ada yang berselisih. Apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari apa? Abu Hurairah atau tidak? Silang pendapat ahli hadis ya, apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Kata si pemalsu hadis ini, saya akan memberikan keputusan untuk kalian. Dia bawakan sanadnya sampai kepada Nabi. Rasulullah bersabda, Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Perhatikan ya bagaimana rancangannya berdusta. Ini bentuk-bentuk dari kedustaan. Dan kadang ada yang berdusta, dia maksudnya baik. Ya. Nah, ini biasanya dari kalangan orang-orang sufi. Ya. Dari kalangan siapa? Orang-orang sufi. Ya dia berdusta, subhanallah, kalau dilihat maksudnya, wah ini orang bagus maksudnya. Ya. Seperti Baisar bin Abdi Rabbi, dia mendustakan hadits-hadits tentang fadailul Quran. Setiap ayat, setiap Quran, setiap surah keutamannya ini, keutamannya ini, keutamannya ini. Dikasih hadits-hadits palsu. Siapa yang membaca surah ini, maka keutamannya ini. Tapi hadits palsu ya. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, saya melihat manusia kurang semangat membaca Al-Quran. Maka saya buatlah hadits-hadits palsu ini. Ya. Dan ini di masa ini dilakukan oleh sebagian kelompok ya. Jangan kira. Ada sebagian orang yang keliling-keliling, ya, mengajak sholat, mengajak ini, bawa ember dan sebagainya. Ya. Belakangan menyampaikan hadits-hadits palsu. Kalau ditanya itu hadits dusta palsu, katanya tidak ada masalah itu. Kita kan bukan berdusta menjelekkan Nabi, tapi kita berdusta untuk menolong Nabi. Ya. Dan ini ada syubhat ya di kalangan mereka. Mereka pakai riwayat. Ada riwayat, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudillan nas falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada sebagian haditsnya apa namanya? Munkar ya. Bahkan mungkin hadits batil. Ya. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja untuk menyesatkan manusia. Jadi ini ada tambahan untuk menyesatkan manusia, hendaknya disiapkan tempat duduknya dalam neraka. Katanya, kami tidak berdusta untuk menyesatkan manusia, tapi untuk memberi hidayah kepada manusia. Ya. Ini hadits pertama, dia sanadnya tidak ada yang kuat. Hadits batil. Jelas ya? Hadits batil. Anggaplah hadits ini kuat, sahih, anggap. Kalimat liyudillah di situ bukan penjelasan ta'lil. Bukan penjelasan ta'lil, bukan lam ta'lil namanya, tapi itu namanya lamul akibat. Lam yang menunjukkan akibat. Kalau dia berdusta, akibatnya manusia tersesat. Bukan berdusta dengan alasan menyesatkan manusia. Itu salah dalam memahami. Iya. Sama dengan ayat di dalam Al-Quran tentang kisah istri Fir'aun yang memungut Nabi Musa. Faltaqatahu alu Fir'auna. Apa? Apa kelanjutan ayat? Liyakuna. Ya, liyakuna lahu aduwan wa hazana. Ya, perhatikan ya, maka Nabi Musa ini dipungut oleh keluarga Firaun. Liyakuna pakai lam di situ. Ya, lam tidak bisa diartikan ta'lil di sini. Sebentar mungkin dia katakan dengan alasan supaya nanti Nabi Musa menjadi musuh dan hal yang menyedihkan mereka. Tidak, tapi lam di sini lam akibat namanya. Akibatnya nanti Nabi Musa yang mereka didik besarkan itu akan menjadi apa? Musuh mereka sendiri. Jelas ya? Maka ini penggunaan dalam bahasa Arab dimaklumi. Ya, tapi namanya ahlul bidah tidak mengerti yang begini-beginian. Ya. Mereka yang jelas ada hadits bisa dia pakai untuk apa?
untuk mendukung penyimpangannya. Karena itu hati-hati ya di dalam riwayat-riwayat palsu. Kadang sebagian orang berani ya memalsukan hadis untuk kepentingan pribadi. Ya, maka ini semuanya dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadis-hadis palsu. Selain daripada itu, musuh-musuh Islam itu memang ya kadang mereka sengaja pura-pura masuk Islam, ya, kemudian menjadi orang salih, dia buat hadis-hadis palsu disampaikan kepada orang. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang dimaklumi. Hal-hal yang dimaklumi di tengah musuh-musuh Islam di berbagai peperangan antara kaum muslimin dengan kufar. Ya, kadang mereka menyamar jadi kaum muslimin, diberikan hadis-hadis palsu kepada umat Islam supaya mereka itu tidak ada semangat untuk berjihad. Tidak ada semangat untuk apa? Untuk berjihad. Ya, maka ini dilakukan. Karena itu hati-hati di dalam masalah pemalsuan hadis ini. Ya, karena ini termasuk pembahasan yang penting dan menjaga hadis Nabi. Para ulama menulis buku yang sangat banyak menerangkan tentang hadis-hadis palsu. Baik, dari mana kita mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis yang palsu? Ya, diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan dari yang memalsukannya. Ya. Kemudian yang kedua, diketahui dari keadaan orang yang memalsukan. Seperti itu tadi ya. Itu jelas sekali ya orang itu tadi. Yang langsung dia bawakan sanadnya bahwa Hasan Al-Basri mendengar dari siapa? Abu Hurairah. Walaupun dia tidak mengaku, keadaannya sudah cukup. Itu orang namanya apa namanya? Ahmad bin Abdullah Al-Juwaybari. Ya, riwayatnya disebut oleh Al-Baihaqi ya. Baik, demikian pula yang ketiga di antara cara mengenal ya, hadits palsu itu, di dalam sanadnya ada rawi dan rawi ini kadzdzab, pendusta atau wadha', pemalsu hadits. Ini di antara cara-cara mengetahuinya. Ya. Hanya saja di dalam menghukumi hadits palsu itu harus ada indikasi lain yang perlu diketahui. Ya, di antara indikasi dari lafaz hadits yang dia bawakan. Lafaz haditsnya itu, lafaz hadits palsu itu mengandung keanehan, perkara-perkara yang menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Menyelisihi apa? Kaidah-kaidah syariat. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, ya, hadits sahih itu punya cahaya seperti cahaya di siang hari, dan hadits yang lemah punya kegelapan seperti kegelapan di malam hari. Ya. Dan Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa hadits palsu kalau seorang mendengarkannya itu bergetar kulitnya. Bergetar apa? Kulitnya, karena ada hal-hal yang mengerikan, menyelisihi ketentuan dari dasar-dasar syariat kita. Dan di antara cara mengetahui hadits palsu adalah hal yang diriwayatkan menyelisihi akal dan tidak bisa ditakwil. Tidak bisa ditakwil. Iya, tidak bisa ditakwil. Baik. Demikian pula kalau hadits tersebut menyelisih nas Al-Quran atau menyelisih sunnah mutawatir, menyelisih kesepakatan yang qat'i, ini juga dari hal yang merupakan indikasi bahwa itu adalah hadits palsu. Ala kulli hal, di sini saya ingin memberi tambih, memberi peringatan. Iya. Bahwa kadang ada sebagian orang kalau dia periksa sanad, dia dapati rawi dalam sanadnya kadzdzab, pendusta, langsung dia hukumi ini hadits palsu. Ini keliru juga ya. Ya, tidak selamanya di dalam sanad itu ada rawi kadzdzab langsung dihukumi sebagai hadits maudhu', tidak selamanya. Ya. Di dalam sanadnya ada rawi kadzdzab, rawi pendusta, ini salah satu indikasi. Tapi harus dilihat indikasi yang lain. Dilihat pada lafaz haditsnya, dilihat pada maknanya, dilihat pada bentuk riwayatnya. Banyak indikasi. Iya, banyak indikasi di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadits palsu, ya, dan perlu diketahui bahwa kedustaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dimaklumi keharamannya. Ya wallahu taala alam. Selesai 32 bait syair, dan 32 bait syair ini berisi 32 pembahasan sudah kita bahas. Bait syair yang ke-33 dan ke-34 ini adalah penutup dari penulis. Kata beliau rahimahullah, wa qad atat kal jauharil maknuni sammaituha manzumatal baikuni. Waqad 30 bi 40 atad abiyatuha tammat bi khairin khutimat. Iya. Di sebagian cetakan thumma bi khairin khutimat. Nah, telah datang manzuma ini seperti permata terpendam.
Saya beri nama Manzumah Al-Baikuni sebab penulisnya Al-Baikuni ya. Ya. Jumlahnya 30 lebih 4. 30 lebih 4 berapa? 34 ya. Ya. Baik, jumlah bait syairnya. Kemudian dengan kebaikan Manzumah ini ditutup. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan Manzumah Al-Baikuni ini. Terdapat di dalamnya penjelasan 32 bentuk ilmu hadis. Nah, ini tergolong sedikit ya dari bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Ibnu Shalah menyebutkan 65 bentuk. Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 80. Ya. Dan selainnya dari para ulama. Karena itu ini adalah tahapan-tahapan dasar untuk kita semua dalam memahami ilmu mustalah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keberkahan pada ilmu yang kita pelajari dan memberikan taufik untuk kita semua untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang membawa kejelekan untuk kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik.